Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Suwarti Ningsih, peserta program pendidikan guru penggerak angkatan pertama dari Kabupaten Kulon Progo. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemaparan ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas modul 1.1 dalam program pendidikan guru penggerak. Namun, saya juga berharap pemaparan ini akan membuka mata para pendidik di mana saja berada tentang bagaimana seharusnya pendidikan itu dijalankan. Dahulu, sebelum saya mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas. Yang pertama, saya beranggapan bahwa murid atau anak itu seperti kertas kosong yang bisa ditulisi atau diajari sesuai dengan kehendak guru. Saya juga beranggapan bahwa semua murid adalah sama, jadi tidak perlu perlakuan khusus. Mereka hanyalah anak-anak yang harus diberi pengetahuan. Kondisi fisik dan psikologis murid atau anak itu bukanlah urusan guru, melainkan orang tua masing-masing. Jadi, ya menurut saya pada saat itu guru tidak perlu repot-repot menanyai mereka apakah ada masalah atau tidak dalam kehidupannya. Saat itu saya juga percaya bahwa pembelajaran itu berpusat pada guru atau disebut teacher centered. Guru memberitahu murid tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Guru mengajari tanpa memberi kesempatan pada murid untuk mencari tahu sendiri apa yang mereka butuhkan. Saya juga memaksakan bahwa pembelajaran itu harus mencapai target kurikulum, terutama aspek kognitif dan intelektual, tanpa memperhatikan keterampilan dan pembentukan karakter anak didik. Angka menjadi patokan dalam keberhasilan mengajar. Jadi menurut saya pada saat itu, semakin banyak anak yang nilainya bagus, saya anggap saya sudah berhasil mengajar. Jika ada anak yang nilainya kurang, langsung saja diberi remedial supaya nilainya menjadi bagus, tanpa mempertimbangkan apakah anak tersebut merasa senang atau tidak ketika mengikuti pembelajaran. Dan kemudian saya mengikuti program guru penggerak. Di sini saya mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan yang sangat terkenal. Dari sini ada banyak hal yang saya dapatkan dan akhirnya saya sadar bahwa apa yang saya lakukan selama ini banyak yang keliru. Ada beberapa hal yang akhirnya berubah dari pemikiran dan perilaku saya mengenai pendidikan. Dari sini saya belajar tentang apa sebenarnya pendidikan itu. Pendidikan tidak sama dengan pengajaran. Pengajaran hanya bagian dari pendidikan. Pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari sini juga saya mengerti bahwa ternyata setiap murid, setiap anak memiliki kodratnya sendiri-sendiri yang sudah mereka bawa sejak lahir. Jadi mereka tidak sama satu dengan yang lainnya. Ibarat kertas, di sana sudah ada tulisan-tulisan, meskipun tulisan itu masih suram. Sebagai pendidik, harus bisa menebalkan tulisan-tulisan yang baik dan membiarkan tulisan-tulisan yang buruk itu tetap suram. Bahkan, kalau bisa yang buruk itu dibuat semakin suram sehingga tidak muncul dalam kehidupan anak tersebut. Bagaimana caranya? Di sini, Ki Hajar Dewantara mengajarkan sistem Among dalam pembelajaran. mendidik murid menjadi manusia yang merdeka batinnya, pikiran maupun tenaganya.
Seorang pendidik harus bisa menghamba pada anak. Di sini dalam arti luas, mendidik dengan ikhlas, memerdekakan hak anak, membuat mereka merasa senang dan nyaman, tapi masih tetap menuntun dan mengontrol perilaku mereka agar tidak salah arah. Ibarat benih, anak-anak harus dirawat dengan penuh kasih sayang, dengan cara yang sesuai dengan kodratnya. Dipupuk, diberi air secukupnya, dan dijaga dari berbagai hama yang mungkin menyerang. Maka ia akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang sangat penting di sini adalah pendidikan berpusat pada siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning. Jadi, siswa diberi kemerdekaan dalam belajar, menemukan sendiri ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dengan tetap berada di bawah tuntunan, bimbingan, pengawasan, dan arahan guru. Pelaksanaan hukuman dan pemaksaan dalam pembelajaran akan menghambat pertumbuhan jiwa merdeka siswa. Kecerdasan kognitif juga bukan segalanya. Yang terpenting di sini adalah penumbuhan budi pekerti yang luhur dan karakter yang baik. Dalam modul ini juga saya belajar tentang petuah Ki Hajar Dewantara. Ada istilah tetep, antep, dan mantep, ketetapan pikiran dan batin yang akan membentuk kualitas seseorang. Ngandel, kendel, kandel, dan bandel. Percaya akan memberikan pendirian yang tegak. Neng, ning, nung, dan nang. Kesucian pikiran dan kebatinan didapat dengan ketenangan hati. Yang sangat penting, pendidik harus bisa menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Di depan memberi contoh atau teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Pendidik juga harus bisa berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat untuk bisa menciptakan ekosistem pendidikan yang baik demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Setelah mempelajari filosofi pendidikan berdasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berencana untuk melakukan beberapa hal berikut ini di kelas saya. Yang pertama, saya akan berusaha melihat dan memahami bakat, minat, dan talenta siswa dengan cara membangun komunikasi yang efektif dengan siswa. Saya juga akan berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berasaskan kekeluargaan. Saya akan menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di antaranya adalah project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Di sini, siswa diberi keleluasaan untuk menentukan proyek mereka sendiri. Menentukan proyek yang akan mereka kerjakan agar mereka bisa menemukan pengetahuan baru yang dibutuhkan. Saya juga berencana untuk merancang pembelajaran yang mengembangkan cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki setiap siswa dan disesuaikan dengan kodrat zamannya, disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Ketika harus memberi sanksi kepada siswa atas kesalahan yang dibuatnya, maka saya akan berusaha memberi sanksi yang seimbang, netral, dan adil, serta bersifat mendidik. Saya berharap saya bisa mewujudkan rencana dan harapan tersebut, sehingga profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif bisa terwujud. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.